Assalamualaikum. Dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini saya akan menceritakan yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari kumpulan dongeng Jawa Timur karangan Mantap TV yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sekarang menjadi Tunas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan tema kejujuran sebagai warisan leluhur dengan judul Kisah Pak Mendong. Alkisah di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Pak Mendong, itulah namanya. Dia dipanggil seperti itu karena memang pekerjaannya yang membuat ikan dari daun mendong untuk dijual ke kota. Dan tentu saja istrinya dipanggil Bok Mendong. Pak Mendong adalah seorang pekerja keras, ulet dan tidak mengenal kata putus asa dalam menjalani kehidupannya. Jarang sekali terlihat dia mengeluh. Raut wajahnya selalu terlihat gembira. Nah, teman-teman sudah tahu seperti apa itu daun mendong? Hayo, siapa yang sudah pernah melihat bahkan memegang daun mendong? Ya, daun mendong adalah sejenis tanaman seperti rumput yang hidup di sekitar laut. Tanaman ini juga tumbuh sekitar 100 cm. Daun mendong harus dijemur terlebih dahulu sebelum dipakai untuk anyaman. Itulah pekerjaan Pak Mendong setiap harinya. Membawa daun mendong pulang ke rumah untuk dijadikan anyaman. Dan istrinya yang selalu membantunya, Bok Mendong selalu memberinya semangat sambil menyelesaikan pekerjaan. Sungguh rukun Bok Mendong dan Pak Mendong itu. Namun demikian, keluarga Pak Mendong sangatlah miskin. Saking miskinnya, seringkali tidak ada uang untuk membeli makanan. Mereka juga masih mempunyai anak yang masih kecil bernama Sumi. Pak, Sumi lapar, Sumi makan. Dari kemarin Sumi hanya minum air putih. Pak, Bu, lapar. Oh ya teman-teman, Sumi tidak boleh sedih ya, walaupun Sumi lapar. Justru Sumi harus semangat agar baik dan boleh cepat dapat rezeki, agar Sumi bisa makan. Tubuh Sumi sangat kurus karena memang perlu makan. Pada suatu hari, Pak Mendong tergopoh-gopoh menemui istrinya. Rupanya ingin menyampaikan sesuatu. Mone, di mana kamu, Mo? Walau kok di dapur tidak ada. Mone, di mana kamu? Ada apa, Pani? Ini loh, Mone sedang mengumpulkan kayu bakar di belakang rumah. Ada apa, Toka? Sepertinya penting sekali. Boleh, duduk sini. Tunggu sebentar, boleh. Jadi gini, boleh. Semalam
saya bermimpi bertemu nenek buyut. Kita diminta untuk menyembelih lembu dan mengadakan pembeli. Menurutmu bagaimana tentang mimpiku, Bonek? Wah, Panik, uang dari mana untuk membeli lembu? Ini makan saja susah. Itulah yang Bu Gendong dan Pak Gendong bahas tentang mimpi. Bu Bonek, kalau jual rumah ini pasti tidak laku ya. Ini hanya buku kecil, sudah lewat lah. Lagi pula kalau jual rumah ini pasti tidak laku ya. Pak Gendong terus berpikir sampai akhirnya menemukan sebuah ide. Kira-kira ide apa ya yang didapat Pak Gendong? Ternyata Pak Gendong meminjam uang kepada seorang yang kaya dan suruh dijadikan jaminan. Setelah mendapatkan uang, Bu Gendong pergi ke pasar untuk membeli kuali, beras, dan bahan-bahan lainnya untuk kenduri. Sedang Pak Gendong membeli seekor lembu tanpa banyak pengawal. Lembu, kamu ikut aku pulang ya lembu. Nanti kamu akan aku sembelih dan dagingmu akan aku jadikan lauk untuk kenduri nanti. Ayo lembu, kita pulang. Nah, lembu, kamu di sini saja ya, tidak usah kemana-mana. Bu Gendong sibuk di dapur. Dasarnya Bu Gendong yang pandai masak. Dalam sekejap masakan sudah siap. Berbondong-bondong apa miskin datang ke rumah Pak Gendong. Hai, ternyata kalian juga diundang ya oleh Pak Gendong. Wah, tidak nyangka ya Pak Gendong juga bisa mengadakan kenduri seperti ini. Dan alhamdulillah, Bu. Oh, kita makan enak. Masakan Bu Gendong enak. Setelah mereka menikmati makanan yang sudah disiapkan, dalam sekejap masakan habis ludes tanpa ada sisa. Setelah acara kenduri selesai, Bu Gendong dan Pak Gendong terlihat duduk tenang sambil membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudahlah, Panik, boleh mau cuci piring kotor di dapur saja. Sebelum dia sampai di dapur, Bu Gendong melihat kuah di bekas kendurinya bergoyang dan mengeluarkan cahaya. Panik, sini Panik, kok kulit kendurinya seperti bergoyang dan mengeluarkan cahaya. Allah Gusti, betapa terkejutnya mereka saat melihat kuali bekas kendurinya mengeluarkan emas. Betapa bahagianya keluarga mereka. Setelah mendapatkan emas, Bu Gendong pergi ke pasar untuk menebus Sumi, anak kesayangannya. Nah, teman-teman, berita selanjutnya tentang Pak Gendong yang sudah kayak menyumbang semua desa dan membuat kalian penasaran. Termasuk saudagar kaya yang pelit dan dia menanyakan bagaimana untuk menjadi kaya. Dasarnya Pak Gendong yang jujur dan lugu tanpa ragu-ragu, dia memberitahukan bagaimana untuk menjadi kaya. Langsung si kaya itu membuat kenduri serupa seperti Pak Gendong. Aku akan kaya dan lebih kaya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku.
Dia pergi ke pasar